Oke ya teman-teman ya. Usahakan usahakan bisa hadir ya. Minimal tidak 2 kali berturut-turut. Ya, nggak 2 kali berturut-turut. Biasanya tim mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi ke pesertaannya dan mohon tidak berhenti di jalan ya. Ini belum kuota sebetulnya. Baru 18 peserta, minimal 20. Tapi saya udah ingin mulai saja. Ya, jangan sampai teman-teman berhenti tengah jalan ya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Eh, Nanti pesertanya habis. Gitu ya. Bagi teman-teman yang berbahagia. Udah, ini sudah yang masuk. Ini pesertanya 18. Mudah-mudahan 18 bisa masuk semua. Oke. 18 bisa masuk. Oke, nggak masalah. Off-cam nggak masalah. Yang penting eh, biasanya dokter Amir interaktif ya. Interaktif. Jadi untuk memastikan teman-teman telah paham tentang materi ini ya. Otak remaja. Saya maunya tiap 1 tahun itu lebih dari 1 kali ya kita buka otak remaja. Cuman memang mengumpulkan peserta ini ya eh, perlu effort. Tapi ya kita pahami aja ya. Eh, Biasakan teman-teman kalau sudah masuk di kelas ya, jangan lupa mic-nya di mute ya. Mic-nya di mute kecuali ingin menyampaikan sesuatu, Anda bisa angkat tangan, dibuka ya. Atau Anda bisa langsung chatting ya. Anda bisa langsung chatting, terutama teman-teman kalau pakai handphone, ya. Pakai handphone, kadang-kadang handphone ini apa namanya mic-nya kebuka ya. Teman-teman semuanya, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berapa ini? Sudah 9, Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Di kelas ini ada beberapa fasilitator ya. Kecuali mereka berhalangan ya. Salah satu fasilitator kita itu salah satunya Mbak Verly ya. Mbak Verly, Bunda Verly ini suaminya baru wafat ya. Jadi kita ya, semoga nanti beliau bisa berinteraksi ya. Kalau enggak, insya Allah, fasilitator yang lain pun pasti akan mendampinginya. Eh, di kelas ini ada 2 nama yang hampir sama, ya. Beda sih, tapi hampir sama, ya. Satu namanya Dokter Amir Zufdi, nah itu saya. Oke. Ada satu namanya Pak Zuhdi Amir, psikolog, ya. Ada yang Amir Zuhdi itu dokter. Kalau kebalik Zuhdi Amir itu psikolog, ya. Teman-teman bisa bersinergi juga dengan Pak Zuhdi Amir ya, berhubungan dengan rekaman ya. Pak Zuhdi kira-kira berkenan menyampaikan sesuatu, silahkan biar dikenal, atau sedang dalam perjalanan. Pak Zuhdi Amir ini salah satunya, beliau mengajar di beliau mengajar melakukan pendampingan di salah satu pesantren di Bogor ya. Dan jam begini
dan perjalanan ke Jakarta biasanya jam begini. Ya, maksud Pak Zudi nanti kalau ada waktu mengenalkan diri, silakan ya. Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa cara kepesertaan Anda belajar dengan online ini. Ya, tadi saya kirimkan, ya, saya kebetulan tahu tadi, saya kirimkan, kami kirimkan tentang syarat peserta di sekolah neuroparenting ya. Kalau kali ini programnya program otak remaja ya. Programnya online ya teman-teman ya. Programnya online. 1 bulan 2 sampai 3 kali pertemuan meeting Zoom ya, sekali meeting 2 jam. Maka program ini program 18 sampai 18 kali meeting ya, A A A A 2 jam. Jadi kurang lebih 30-an jam ya. Kurang lebih 30, minimal 16 jam. Usahakan teman-teman harus bisa mengikutinya. Oke. Oke. Terus kemudian setiap materi insya Allah kita kirimkan soft copy-nya. Oke, soft copy-nya. Nah, soft copy itu usahakan di print. Usahakan printnya warna, apalagi kalau soft copy itu ada gambar-gambar otak, di print warna, di jilid yang bagus gitu ya. Jilid yang bagus itu ada yang jilidnya pakai spiral gitu, akan mudah dibolak-balik. Oke, fungsinya print adalah agar teman-teman mudah memberikan catatan-catatan tambahan di materi tersebut. Seringkali ada catatan tambahan kalau berhubungan dengan apa yang ditanya gitu ya. Apa yang ditanya, oh ada tambahan ya, Anda bisa menulis itu. Terus kemudian teman-teman diperkenankan eh, eh, oh ada halangan atau apa akhirnya nggak bisa ikut ya, usahakan pamit ya, mohon izin ya, mohon izin. Terus eh, usahakan bisa mohon izin. Terus kemudian kalau misalnya kok lupa nggak mau izin, itu diberikan waktu sampai 2 kali ya. Kali kedua ditanyain mau ikut enggak gitu ya, mau ikut enggak ya. Kadang-kadang yang lalu itu ya, ini untuk mengantisipasi para peserta yang wallahu a'lam bishawab ya. Saya sendiri juga mengapa demikian, sudah daftar tiba-tiba eh, berkali-kali dia nggak pernah ikut kayak gitu ya. Dia menyatakan aku nggak pernah ikut, tapi daftar gitu kan. Jadi kita saling ini ya, saling menjaga apa namanya kualitas kelas ini agar tetap bisa hadir teman-teman ya. Oke, terus kemudian jangan lupa kalau kalau teman-teman tidak ikut ya, tidak ikut kelas, pastikan Anda sudah ngeprint materi. Sini ya. Izin. Pastikan teman-teman sudah ngeprint materi dan jangan lupa segera menyimaknya rekaman yang dikirim.
Ya, Pak Zudi biasanya mengirimkan rekaman-rekaman itu. Oke, rekaman itu. Bahkan Anda kalau kelewatan buka rekaman, Anda bisa, Pak Zudi rekaman tanggal sekian. Nanti Pak Zudi akan ngirim, tapi ngirimnya di grup ya teman-teman, biar yang lain juga bisa mengaksesnya. Oke ya. Terus Anda pelajari kembali rekaman dengan materi yang ada. Bila pada saat teman-teman menyimak kembali rekaman itu kok ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Ya, silahkan langsung bertanya di WA Group. Pertanyaannya, cara bertanyaannya, Anda bisa ketik di WA Group atau pakai voice note. Ya, nanti fasilitatornya, ya, kalau misalnya saya fasilitatornya, pertanyaannya bisa tertuju ke saya akan menjawabnya kebanyakan menggunakan voice note, ya. Eh, dan pertanyaannya di grup ya teman-teman, biar yang lainnya juga juga bisa menyimak pertanyaan itu, ya, bukan pakai japri ya, di grup ya. Bunda Yelni selamat datang, Bunda Selviana, Bunda Lili, oke, Bunda Indah Kurniawan, dan Fiza, wah, Fathauli, wah, Bunda Fathauli ini kayaknya juga ikut ini ya, neuroparenting ya. Sempurna. Gitu. Terima kasih. Oke. Bunda Diah Savitri. Ini ada berapa yang double? Terima kasih. Memang harus tuntas. Gitu. Oke, teman-teman yang berbahagia. Ada chatting apa ini? Oke, ya. Off cam ya. Nggak apa-apa, off cam nggak masalah. Ya. Tapi kalau di say hello, tolong colek ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita masuk lebih dalam aturan main di kelas webinar ini, ya, kami berusaha untuk bisa memberikan seluruh fasilitas yang tuntas sebagai kewajiban kami, ya, untuk bisa memberikan proses pembelajaran sebaik mungkin. Maka kami beriin materi soft copy-nya dan mohon di print, rekamannya juga kami berikan, baik audionya atau videonya. Teman-teman bisa memilih, kalau mau download juga bisa, langsung download. Ya, Anda download auditorinya, oke. Yang berapa peserta pengalaman yang dulu audionya itu direkamkan di handphonenya, dan itu memudahkan dia untuk mengulang-ulang materi itu. Oke. Terus kemudian pastikan itu mengulang-ulang ya. Terus kalau nggak paham segera bertanya. Oke. Anda mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya 32 jam ya. 32 jam ya, GB ya, 32 jam pelajaran efektif ya. Oke, teman-teman yang berbahagia, bisa say hello Bunda Yelni. Selamat malam Bunda Yelni. Halo. Selamat malam Bunda Yelni. Assalamualaikum. Oke. Bunda Yelni ada di kelas. Bunda Yelni ada di kelas. Ayo. Oke. Pastikan ada di kelas ya teman-teman. Biar nggak seperti para siswa-siswa ketika ketika pandemi, ya, setelah on di kelasnya langsung hilang, ganti HP gitu kan. Insya Allah enggak lah.
ya. Mungkin teman-teman Bunda Syehulu, Bunda Selviana, selamat malam. Ada di kelas Bunda Selviana? Halo Bunda? Bunda Selviana ada di kelas? Selamat malam. Selamat malam dok, ada. Terima kasih. Saya aja. Bunda Lili ada di kelas? Assalamualaikum. Selamat malam, Bunda Lili Ardas. Waalaikumsalam dok, hadir. Alhamdulillah. Bunda Indah ada? Bunda Indah Kurniawati. Assalamualaikum, ada dok, hadir. Nah, ini Bunda Yelni ini belum say hello. Bunda Yelni. Bunda Yelni. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Hadir. Iya, iya. Kadang-kadang saya mengidentifikasikan peserta ini dari suaranya. Ya, mohon izin. Tapi kalau memang siap on cam, silakan biar kita mengenali ya teman-teman ya. Oke. Bunda Selviana ini dari mana ya? Iya Dia dok, dari mana? dari Jakarta dok, Oh, Jakarta. Jakartanya? Jakarta Timur, Jakarta Timurnya? Cijantung. Di Jantung. Oh, Iya. oke. Saya lama di Condet. Oh deket dok. Deket banget ya. Iya, iya. Dulu sering live-nya dari Condet juga dulu, tapi sekarang hubungannya sudah tidak. Ya, gitu. Terima kasih ya teman-teman. Nah, begini nih, penting sekali ya. Misalnya kita bisa nongkrong, misalnya pas suatu ketika, misalnya pas saya di Jakarta Timur, misalnya ada waktu 1 jam, kita bisa ketemuan di mana misalnya, gitu ya. Warung kopi kah atau apa gitu ya. Kemarin saya di Balikpapan juga gitu. Oke, pas eh, akhirnya ingin ketemuan jadi ramai ya. Jadi teman-teman yang berbahagia. Oke ya, sip ya. Jadi ini sudah 10 peserta. Masih 8 peserta loh. Duh. Di manakah di kau gitu ya. Manakah di kau gitu ya. Jadi ini kelasnya memang kelas kecil. Kalau setengahnya sudah nggak ada, ngerasa banget, gitu ya. Memang sengaja kelasnya kecil agar bisa berinteraksi. Sebetulnya kelas besar pun bisa 50, 60 bisa. Cuman apa namanya nunggu ngumpulnya lama, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa memberikan testimoni ya, mengapa ingin belajar otak remaja. Mungkin dari Ayah Adri berkenan memberikan mengapa ingin belajar otak remaja. Baik, silakan. Kita dengar ini dari Ayah Adri ini. Silakan. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pak Julia, saya dari Lontarang. Saya suami butik, dan sehari-harinya kepala sekolah dari PKBM Pulau Merantau. Kelas paket B, jadi saya kenal sama Ustaz Amir Judi waktu pulang dari Amerika ya. Waktu itu kan diundang ke
hotel di Depok tuh, acara PKS. Tahun berapa itu? 2019 mungkin ya. Oh iya. Itu saya bertanya soal, jadi kalau kami kan di sekolah alam ini sudah belajar tentang eh, ya misalnya kapal pembangunan, kemudian intelligence, virtual domain, kemudian juga saya kembangkan membaca bakat anak, Hmm. dan itu saya melihat mas ada hubungannya dengan neuroscience. Waktu saya bertanya ke Dr. Amir waktu di acara PKS itu, dan Oh, iya. kata Dr. Amir Oh itu iya ya, saya pernah saya ngisi. Ya. praktisi ya karena eh, menurut saya antara tahap perkembangan sama neuroscience itu sebenarnya hubungan berhubungan. Jadi apa yang terlihat pada anak itu ada sesuatu di anaknya. Jadi ya, ini terlalu jauh. Sebetulnya kalau kita perkembangan anak itu saya cuma punya sampai usia 11 tahun. Jadi kita dari umur 3 tahun sampai ke 14 tahun. Nah, 12 tahun ke atas saya nggak punya acuan perkembangan. Jadi anak kelas 3 ke atas saya nggak punya apa namanya. Tapi dari sini saya bisa kembangkan. Oke, subhanallah. Mohon izin belajar ya dok ya. Masya Allah. Kita belajar bareng ya, Ustaz ya. Jadi saya lagi di Insyaallah. Malang dok. Jadi lagi ada acara di SAN. Ini ajarnya sekolah Nusantara. Ini saya keluar dari acara webisnya karena udah lama ya tunggu-tunggu. Mulai malam Iya, ini. iya, Sebenarnya iya. sampai hari Rabu saya lagi ada, Alhamdulillah. semoga bisa menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Adri. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Bunda Fatahuli. Fatahul. Ya, silakan Bun kalau ingin menyampaikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan ilmu tentang remaja ini karena kebetulan anak saya lagi di usia ini, dokter. Di usia Subhanallah. tahun, satu lagi usia 11 tahun. Jadi memang dengan fenomena usia-usia seperti ini tuh memang banyak tantangan ya, Dok. Kebetulan saya juga Subhanallah. di rumah sakit sering menghadapi anak-anak di usia seperti ini yang memang kita tuh harus banyak memahami mereka, Dok. Jadi untuk Ya, bisa ada ilmunya, dokter. Jadi ya. pas Bunda dokter ya? iya, Psikiater atau? dokter umum, dokter, cuman Oh. itu diamanahkan di bagian manajer pelayanan pasien. Jadi sering menghadapi pasien khusus, Dok, kayak percobaan Ya, bunuh diri, kemudian pasien-pasien dengan psikosomatis. Jadi memang apalagi dengan anak-anak ya, Dok ya, dengan ya. belakang broken home, kemudian Wow. ya Rumah banyak sakit umum atau rumah sakit jiwa, Bun? rumah sakit umum, dokter. Oh, rumah sakit umum. Di Ciariau, dokter. Oke. Baik. Iya, luar biasa. Terima kasih loh teman-teman Mohon ini. izin ikut nimbrung. Ini Bu Dokter Fatih ini eh, pernah WA saya kayaknya Oh iya, Ustaz. bakat anak. Ya betul ya. Ya betul, Ustaz. Jadi pas Ustaz juga belajar, Masya Allah, ini belajar sama pakar semua, Insya Allah. Barakallah fiik, Masya Allah. Ya, saya itu lagi ketiban sampur ya. Alhamdulillah. Kemarin ngisi di Balikpapan 2 hari juga, pakar-pakar semua yang ikut, Masya Allah. Gitu. Jadi seru lah. Oke, tadi pagi baru terus diingatkan dokter nanti malam kelas otak remaja. Oh iya ya, Masya Allah, untung diingetin. Alhamdulillah. Ya silakan Bunda
Eh, silakan apalagi? Jadi tertantang aja dok belajar. Saya juga nggak tahu ya kenapa Allah hadirkan itu pasien-pasien yang ada kaitannya dengan saraf, dengan psikiater gitu ya dok ya. Jadi nampaknya asik ya gitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan otak ini gitu. Jadi ya memang suka dokter. Jadi ketika ada kelas Alhamdulillah. ini saya ikut gitu ya, walaupun memang waktu kelas yang sebelumnya itu dokter saya sering hilang timbul gitu ya dok ya, karena sering Pernah berhadapan ikut dengan apa? Neuroparenting practitioner atau? iya dokter yang itu Oh iya, kemarin iya. ini. Iya, Karena iya. memang dihadapkan dengan pasien-pasien yang dengan pasien dan keluarga pasien yang bisa dikatakan energi yang negatif ya dok ya. Saya ya berusaha memotivasi mereka. Jadi energi saya tuh kayak habis gitu dokter. Jadi malam itu Wah, subhanallah. Harus harus di charge terus ya dokter ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Masya Allah. Oke, luar biasa. Silakan, ada lagi? ya cukup dokter. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih, Dokter Fatahul. Fatha. Panggilnya Kauli dok. Panggilnya Hauli. Ya, Kauli. Oh, Masya Allah. Fatha juga bagus loh. Iya dok. Fatha. Masya Allah. Oke ya. Ada lagi teman-teman yang lain silakan ya. Sharing aja. Di sini di kelas ini bebas salah. Di sini bebas salah. Pokoknya sampaikan aja. Terus kemudian bebas salah, tapi tetap dibuka. Logiknya dibuka. Oke. Biarlah. Silakan Bunda Yelni. Monggo, Bun. Iya. Motivasi mau ikut belajar kelas. Bunda Yelni dari mana? Saya domisili di Cibinong. Oh, kerjaan di mana-mana. Ya. Enggak, saya Iya, pure iya. masih ibu rumah Iya. tangga, dok. Masya Allah. Barakallah, barakallah. Iya. Iya, Bun. Bunda Yelni. Motivasi ikut kelas otak remaja ini ya sama sih sama ada dokter tadi, Dokter Howli ya. Punya anak yang sudah di usia yang pertama 18 tahun, yang kedua 15 tahun. Jadi ternyata saya masih harus butuh ilmunya untuk bisa jadi apa ya, teman kali ya dok ya, membersamai mereka gitu ya. Masya Allah. Karena yaitu tiap fase mereka tuh ternyata, karena kan saya memang memutuskan full ibu rumah tangga itu kan di saat usia anak kedua itu 2 tahun ya. Jadi yang si kakaknya juga kan beda 3 tahun ya. Jadi tiap-tiap fase itu saya bersamai mereka tuh tantangannya beda-beda gitu. Jadi sekarang tuh saya berasa banget, oh ternyata kalau di saat anak-anak remaja itu, yaitu kitanya yang harus banyak diam gitu ya. Jadi mereka yang harus banyak bicara gitu. Jadi ya tapi ya mungkin karena masih kurang ilmu juga ya dok. Jadi kadang-kadang kita masih pengen juga kayak dulu waktu mereka masih kecil yang mau ngedengerin kita gitu ya. Itu dok. Jadi ya Iya, iya, iya. jadi pengen ya mereka tetap mau ada apa-apa itu datang ke saya gitu ya, mau Masya ceritanya Allah. ke saya gitu. Masya Saya Allah. pengen begitu dok. Jadi Iya, iya. bisa membersamai mereka sampai nanti mereka nanti mungkin pada saat mereka juga akan menikah mungkin atau apa ya, mereka kita masih bisa jadi Oh, teman lah oh gitu loh dok. harus. Iya, betul juga. Motivasinya Iya, sih iya. itu dok gitu Iya. jadinya. Bisa, Bu. Karena kebetulan punya sepasang ya, jadi Iya. tantangannya juga beda ya. Berbicara dengan yang si kakaknya yang laki-laki, terus yang berbicara dengan adiknya yang perempuan. Jadi Iya. memang ternyata ya itu Iya, punya iya. apa ya, tantangan beda-beda gitu. Iya, iya. Itu sih motivasinya Betul dok. sekali. Kalau saya sudah yangkung saya ini. Udah punya cucu Iya 3. dong. Saya Iya. udah punya cucu 3 dan masih
apa namanya, masih remaja satu, masih menyelesaikan di akuntansi. Iya. Ya cucu 3 dari ayahnya yang super sibuk ya. Bagaimana cara menatanya gitu ya. Iya, benar. Eh, Iya. Ya, tetap sampai sekarang pun saya juga memberikan masukan-masukan ya. Jadi memang kuncinya dengarlah mereka agar kau didengar. Udah serius, dengarlah Benar. mereka agar kau didengar kan gitu ya. Iya, benar, Jadi, dokter. tapi itu ternyata keahlian, itu ternyata skill yang membuat kita harus terus melatih gitu ya. Kadang-kadang Iya. saya itu pas ngobrol sama anak gitu ya, saya sudah akan ngomong gitu ya, tapi saya tahan gitu ya. Kecuali anaknya ngomong, Iya, benar. menurut ayah gimana? Baru ngomong saya. Iya. Kalau dia nggak ada perintah begitu tanda kutip ya, saya cuma coba gitu. Oh, coba gitu tak ya. Waduh, coba gitu aja. Eh, Iya. eh, dan ini seni orang tua. Seni orang tua. Terima kasih ya Bunda Yelni, Masya Allah. Sama-sama, dokter. Mudah-mudahan belajar kita agak lama ya, 6 bulan ya teman-teman. Tapi untuk anak masa belajarnya cuma 2 jam, gitu kan. Untuk anak masa bekalan kita cuma kita raih hanya 2 jam ya, kita usahakan semaksimal mungkin dan maunya tiap hari kita online. Cuma pernah dulu kita coba gitu, dok, hancur dok kalau begini gitu, apa jari kemerungsung gitu. Orang Jawa itu kalau kemerungsung itu antara bingung terus piye ini modelnya gitu kan. Iya, dokter. Tuhan yang berbahagia. Oke. Terima kasih Bunda Yelni. Bunda Yelni panggilannya Bunda Yelni atau Bunda Elni? Yelni. Bunda Yelni saja. Iya. Dan para orang tua ini banyak sekali yang tidak paham banyak sekali bahwa otak remaja itu berbeda banget, beda banget ya, pokoknya ya. Saya sampai melihat mikroskopnya otak remaja itu ya. Kita punya sediaan mikroskopnya anak-anak usia 1 tahun, 3 tahun. Wah, ternyata berbeda ternyata dibandingkan dengan anak-anak yang bahkan 12 tahun dengan 13 tahun itu udah beda. Otaknya udah beda. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi, pada itu orang tua, pengalaman saya, semakin kita paham anak, salah satu memahami anak itu dari perkembangan otaknya. Kita jadi betul. Jadi kita rindu mendengar dia ngoceh gitu ya. Rindu dia ngomong. Anak saya nomor 1 seorang sekarang masih dalam studi ya. Dia ngambil spesialis penyakit dalam gitu ya. Justru saya itu kalau di rumah saya nunggu dia apa celotehan dari rumah sakit. Oh, saya bilang gitu ya. Terus Mas Sudi juga ya, itu dia seorang psikolog klinik ya, seorang psikolog klinik yang hari-harinya juga sekarang menangani remaja di pesantren Bogor ya, pesantren Rohama ya. Di pesantren Rohama itu pesantren gratis ya, gratis, tapi alhamdulillah santrinya terawat dengan baik ya, bahkan didampingi oleh seorang psikolog klinik yang melihat hari-harinya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kelas ini mumpung kelas kecil ini
Biasanya kami running di atas 50. Tapi ini sudah kelas kecil, guys. Usahakan kalau ada pertanyaan silahkan nyampaikan. Kalau belum puas, selanjutkan di WA Group. Gitu kan. Belum puas, lanjutkan WA Group. Ya, teman-teman yang berbahagia. Ada yang lain, teman-teman? Ya, ada yang lain? Silakan kalau ingin menyampaikan. Ya, ini kalau tidak ada, kami masukkan dikit ya tentang syarat menjadi peserta ini ya, peserta Neuroparenting School ya dalam program Otak Remaja. Saya sharingkan dikit ya teman-teman ya. Ya teman-teman happy ya. Kita buat ini sehappy mungkin ya. Nggak bisa dok, sok, monggo nggak bisa masuk, tapi sampaiin ya gitu ya. Tapi harus menyimak rekamannya gitu ya, karena ya sudah ada materi-materi materi pembantu yang disampaikan gitu ya. Usahakan jangan lebih 2 kali nggak ikut itu, biar girohnya itu seru gitu. Biar girohnya itu temukan hal yang menarik di setiap slide ya, kuncinya gitu, temukan hal yang menarik di setiap slide. Anda bisa kode ini slide ini, maka saya mohonkan untuk di print itu masing-masing lembaran itu ya. Anda bisa print bagus gitu ya, karena dengan ini insya Allah Anda menjadikan pedoman hal teknis nanti kita berikan di ya. Di sekolah neuroparenting ini ada beberapa kelas ya. Ada neuroparenting practitioner, itu programnya terlama itu. Programnya setahun ya. Programnya 12 bulan ya. Itu jamnya yang tersampaikan itu kurang lebih bisa sampai 70 jam itu. Tapi saya ngambilnya 50 jam sesuai dengan aturan pemerintah ya, 50 jam GP. 50 GP. 50 jam pelajaran efektif ya. Terus kemudian ada program neuro teaching yang reguler untuk para orang tua, dan ini neuro teaching ini dengan tidak mengurangi rasa hormat para guru ya. Ya, neuro teaching ya, terutama yang guru-guru, para guru TK itu seharusnya dia mendapatkan pembekalan neuroparenting yang 1 tahun plus neuro teaching yang reguler. Namun mereka semua dalam kondisi ketidakmampuan biaya gitu ya. Ya memang tetap masih ada biayanya, karena akhirnya kami membuka donasi. Ya, teman-teman nanti bisa bantu ya, buka donasi bersama Lembaga Kemanusiaan Human Initiative, kami dibantu situ. Nah, donasinya itu untuk teman-teman guru ini. Dan saya temukan guru-guru terutama di kabupaten, itu kita temukan guru-guru TK itu gajinya 200.000, 250.000. Ya Allah, Rabbi, aku Indonesiaku, gitu, nggak muluk-muluk, kita ngurusi sendiri aja ini negara ini. Kalau kita berharap ini kan lama nanti kan, akhirnya jadi berantem ini dan itu. Bismillah ya. Nanti Gusti Allah yang ngitung. Segitu aja, simpel-simpel ya Bun. Jadi kita buka donasi situ. Dan nanti kita sinergikan, kita pilih para guru, dan para guru ini nanti minta kepala sekolahnya bantu mengontrol kualitasnya dia, gitu ya. Insya Allah berjalan. Oke. Terus kemudian apa namanya? Kelas neuro teaching ABK kami buka. Itu dibantu oleh beberapa dokter. Ada calon dokter, ada dokter.
eh, untuk guru-guru ini kan di Indonesia itu sudah harus paham tentang pengelolaan ABK, gitu kan, karena sudah program sekolahnya inklusif dan seterusnya. Sekali lagi juga belum semua guru-guru mampu ikut dalam pelatihan-pelatihan yang ini juga kita buat beasiswa untuk para guru. Sebelumnya suaranya terdengar bagus, apakah baguskah Bunda atau kurang bagus? Saya sudah mencoba pakai mic yang baik, tapi kadang-kadang sinyalnya itu saya pakai saya udah pakai mic ini cukup bagus sih ininya, tapi sinyalnya kadang-kadang kurang bagus, membuat suaranya kadang-kadang nggak oke. Oke, terima kasih Bunda Yelni. Oke, oke. Ya teman-teman yang berbahagia, pokoknya kita buka aja, kita belajar bareng, gitu ya. Kita belajar bareng, terus yang bisa dipraktekkan, praktekkan. Ya, jadi belajar otak itu yang bisa dipraktekkan, dipraktekkan. Oke, peserta otak remaja ini ada beberapa aturan main ya. Ini aturan mainnya sederhana aja. Calon peserta melakukan pendaftaran sudah. Calon peserta berkomitmen untuk mengikuti program ini ya. Mohon tidak ya kecuali ada halangan yang sangat ini akhirnya mengundurkan diri ya. Ya, monggo aja. Tapi usahakan tidak mengundurkan diri ya, biar clear ya. Peserta diharapkan hadir bisa berpartisipasi. Jadi pas saya menjelaskan, terus jenengan kok rotok ragu-ragu langsung ngetik aja, tek. Nanti di sini kan juga kelihatan, saya akan lihat ya. Saya langsung menyikapi pertanyaan itu. Jadi pertanyaan nggak perlu pakai suara, bisa juga langsung pakai ketik ya. Jadi teman-teman yang mungkin lagi minta maaf ya, kadang-kadang jam-jam begini lagi kelonan sama anak-anak atau dan seterusnya ya gitu ya. Itu atau lagi di kamar, lagi tidak siap untuk online gitu, nggak apa-apa. Cuman tanya jawabnya harus tetap bekerja, gitu ya. Maaf, harus minum. Apabila teman-teman tidak menghadiri kelas, usahakan pamit ya, minimal di admin kami. Dulu sebenarnya ada syarat minimal kehadiran, cuman akhirnya syarat itu kita hilangkan, tapi lebih ke teman-teman harus kita berharap teman-teman lebih objektif, lebih serius ya, dengan cara apa, menemukan apa yang menarik di dalam setiap sesi kajian ya. Para peserta menanyakan hal yang memiliki kaitannya ya. Jadi teman-teman boleh bertanya, tapi yang sesuai kaitannya ya. Jangan kalau membahas tentang otak, karena di sini kajiannya berbasis otak. Kalau kita ikuti kajiannya, luas sekali gitu ya. Jadi saya sendiri juga kalau Anda ingin ngobrol-ngobrol agak liar sedikit, Anda bisa masuk di TikTok. Ya, Dr. Amir melayani TikTok ya. Di situ ada tanya Dr. Amir, tapi tanyanya tentang pengasuhan ya. Tetap nanyanya pengasuhan ya. Mungkin lebih dalam lagi boleh, tapi yang pengasuhan. Oke. Para peserta mendapatkan dan pertanyaan nanti di grup ya. Para peserta akan diminta untuk menyelesaikan tugas. Nanti ada tugas-tugas sederhana ya. Ada tugas sederhana yang seperti tugas bagaimana Anda berkomunikasi dengan remaja Anda, gitu ya. Yang bagus itu Anda menugaskan satu orang, anak Anda atau apa, yang merekam, gitu ya. Yang merekam. Ya ini minimal untuk evaluasi aja. Oke. Kami sedang
kaji lebih dalam juga sih program tugas ini, ya. Program tugas ini, apakah nanti pertemuan berikutnya kami beritahu, ya, apa tugas yang harus ditunaikan, ya. Peserta dinyatakan lulus akan mendapatkan, kita akan berikan e-sertifikat kepesertaan, ya. Oke, terus kemudian tentang pembayaran SPP, teman-teman yang mengikuti program pembayaran reguler, silahkan melakukan ini, ya. Paling lambat tanggal 25 bulan berjalan, mohon tidak terlambat 2 kali, kecuali dikonfirmasi, terlambat 2 kali nanti diberesin, gitu ya. Usahakan jangan terlambat 2 kali karena ada yang mengatakan berat kalau sudah 2 kali, Dok. Gitu kan. Ya, ini apa namanya, programnya sebenarnya program SPP itu untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah. Ada yang begini juga, 250 itu berat, Dok. Terus bagaimana 250 itu saya bayar 2 kali? Ada di program yang lain, bayar 2 kali, mau gua aja pokoknya, yang penting apa namanya, program ini bisa berjalan. Ada juga, meskipun bagian admin itu, waduh, Dok, ribet banget kalau begitu, jadi bantu aja, saya bilang. Tapi ketika sudah nyaman, ya kembali lagi, ya. Oke, teman-teman yang berbahagia, ya, tidak menghentikan, usahakan, mohon tidak menghentikan program ini, ya. Kalau terpaksa berhenti, ya karena ada pertimbangan yang lebih serius, ya silahkan. Tapi kalau ada kewajiban menyelesaikan SPP sampai bulan tersebut harus ditunaikan dulu, ya. Mohon tidak berhenti karena statusnya DO, gitu. Statusnya DO. Oke, ini santai kok, teman-teman. Yang penting kita bisa ikuti. Baik, ya. Yang terakhir cukup ini informasi tentang apa namanya, tentang materi dan seterusnya. Biasanya kami akan berikan secepat mungkin. Oke, sebagai awalan, ya, kira-kira ada pertanyaan awal sekali yang kira-kira jenengan sudah empet ini, ya, piye cara deh, gitu misalnya. Apa namanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebagai kelas awalan, kita belum. Saya buka slide. Yang jelas adalah, otak remaja itu sangat berbeda dengan anak-anak kita yang masih kecil, ya. Saya keluar dulu. Saya syarat-syarat peserta otak remaja sudah nggak ada yang bertanya atau ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, saya akan close-kan. Kita akan gantikan slide yang baru. Udah, ya? Nggak ada yang bertanya, ya? Saya akan ganti ini slide yang baru. Oke. Kalau ingin bertanya bisa, kapan saja bisa diberikan. Oke, kami akan masuk di ini slide sebagai pengenalan perdana aja, ya, Bun. Oh, sorry. Jadi otak remaja ini banyak dalam kajian The Teenage Brain, ya. The Teenage Brain. Ya. Wah, teman-teman, kira-kira
apa sih yang meribetkan remaja ini? Silakan, mungkin Bunda Yelni atau Bunda Hauli ingin pengalaman-pengalaman. Oke. Kalau saya, ketika kita punya anak remaja, dan remaja itu menyenangkan hati, gitu, asik sekali, gitu. Sungguh menyenangkan. Silakan. Ada yang ingin bertanya tentang remaja? Saya dokter. Oh, silakan. Eh, Terima kasih dok. Ya, Fenomena yang saya lihat di usia-usia remaja ini, anak-anak itu sering ngomongnya tidak sopan ya dok. Eh, Ya mungkin secara adab gitu ya dok kurang gitu, apa memang karena faktor dari orang tuanya atau memang ya, karena lingkungannya atau memang ya, proses perkembangan perkembangan otaknya ya memang ya, ya mungkin kurang distimulasi oleh orang tua dan ya, lingkungannya dok gitu. Jadi ya, yang gimana ya dok ya, mungkin apalagi sebagai seorang ibu gitu ya dok, ketika mendengar anak-anak yang ya, memang baik anak kita sendiri gitu ya ataupun anak-anak yang di luar sana yang sebaya dengan umur anak kita, ya agak sedikit apa ya dok ya, nyesek gitu dok. Tambah lagi dengan pembulian gitu ya dok ya, ya, kata-kata yang ya, merendahkan ya, anak-anak itu juga luar biasa. Dan kadang-kadang bukan usia remaja juga dok, usia anak-anak juga, malahan usia dewasa juga ada dok. Saya juga nggak tahu tuh apa sih kok kata-kata bully gitu ya, kata-kata meremehkan. Ya kok sekarang tuh ya seperti itu dok. Salahnya di mana gitu dok. Ya, ya, intinya kita nggak bisa oke. menyalahkan orang ya dok ya, tapi sebenarnya introspeksi untuk diri kita sendiri Betul, gitu ya betul, dok ya. Maksudnya betul, salah saya tuh betul, di mana gitu, sehingga bisa betul, mudah memperbaiki gitu dok. betul sekali. Kira-kira otak remaja itu terbentuk sendiri atau sebuah proses panjang? Sebuah Kira-kira. proses sih dok rasanya. Ya, jadi otak remaja itu, kehadiran otak remaja itu memang nggak bisa dipisahkan dari otak di masa kecil. Ini yang harus kita renungkan ini. Jadi ada satu pengalaman guru yang saya sampaikan ya. Anda perhatikan. Ada seorang guru, dia memberikan kesaksiannya gini. Ketika anak kelas 1 itu lulusan dari TK yang sudah tertata bagus, TK-nya itu plus dengan pengasuhan para murid-murid TK itu sudah bagus, maka dia mengajari anak kelas 1 itu dengan sangat menyenangkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau dari TK dan di TK itu kurang tertata, wabil khususnya pengasuhan anak itu ketika di TK itu juga tidak tertata, maka gurunya yang mengajar kelas 1 itu pusing pol bahasanya gitu ya. Ini pakai bahasa umumnya. Pusing sekali, sulit sekali. Nggak bisa duduk lah, nggak bisa duduk diem lah, nggak bisa menulis lah, nggak bisa membaca lah. Banyak sekali, ya banyak sekali hal-hal yang harusnya sudah diselesaikan sebelum itu. Oke. Demikian juga ketika seorang guru SMP kelas 1, dia akan pusing 7 keliling ketika muridnya itu berasal dari SD yang belum tertata, sebetulnya begitu. Plus orang tuanya juga belum tertata. Kemudian dia masuk SMP itu pasti dia merasakan pusingnya, repotnya ngurusi anak yang sudah kelas 7 itu. Dan seterusnya itu sampai SMA pun demikian. Ya. Ini yang namanya, kalau teman-teman belajar di neuroparenting, ada namanya tantrum yang berkelanjutan. Ya. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau kita melihat anak-anak remaja kok berantakan. Berantakan itu
sistem kendalinya berantakan, termasuk pembicaraan hal yang buruk ya, itu tercetus dengan tanpa kendali apapun ya, seperti dia terbiasa gitu ya. Teman-teman jangan tengok si remaja itu, tengok belakangnya ya. Nah ini beberapa kajian-kajian remaja, perbaikan remaja itu pasti melibatkan orang tua. Dan teman-teman psikiater remaja ini sering dibuat pusing. Dibuat pusing kenapa? Remajanya sudah mengakui bahwa perilakunya itu kurang baik. Ya. Terus berarti pintu sudah terbuka. Terus kita melihat ternyata hal ini ya pencetusnya adalah lingkungan keluarga. Dalam hal ini bisa mama, bisa papa, dan seterusnya. Ketika mama sama papanya dipanggil untuk terapi bersama gitu bisa jadi, justru orang tuanya memberikan defense mechanism, penolakan yang sangat luar biasa. Wah, ini psikiater stres ya, gini. Saya bilang seringkali kita diskusikan ya. Ya solusinya kalau begitu itu ya jangan pulang ke rumah orang tuanya. Tanya buliknya, paknya yang bagus mendingan di situ kalau mau ya, atau karena sudah dewasa ya bisa aja di pondok dan seterusnya. Jadi banyak sekali toksik trauma pengasuhan itu membuat otaknya remaja itu tidak tumbuh baik. Oke. Nah teman-teman nanti akan tahu otak remaja itu, lucunya otak remaja itu ya, otak remaja itu yang ditandai dengan perkembangan kognitif yang semakin baik ya, itu tidak dibarengi dengan pengalaman emosi yang baik di kala masa kecil. Itu persoalan. Nah, teman-teman, kalau yang sudah belajar neuroparenting itu akan semakin mudah bagaimana perkembangan otak itu ya. Ini sekilas ya. Otak itu ada dua belahan kanan dan belahan kiri. Oke. Kalau belahan satu diambil, maka ada otak dalam dan otak luar. Sebut saja ada otak atau otak bawah, otak atas juga. Otak dalam itu ada yang menyebutkan otak bawah, otak luar itu ada yang menyebutkan otak atas karena memang posisinya di atas ya. Ini ada otak sederhana. Sederhana sekali. Karena sudah minta ampun ini otak. Sudah beli baru. Ternyata tetap yang dipakai ini otak. Otak itu ada dua belahan, pasti kan ada dua belahan. Belahan kanan dan belahan kiri. Kalau kita ambil satu belahan, maka muncullah yang namanya otak dalam. Ya, otak dalam ini batasan ini. Ini otak dalam, ini dimaksud otak dalam, sebenarnya ini otak luar. Oke. Nah, di dalam beberapa kajian ternyata ada korelasi ya. Otak kanan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas otak dalam. Maka orang mengatakan otak kanan itu hubungannya dengan emosi, gitu ya. Itu ternyata konektisitas otak kanan itu cenderung dengan otak dalam. Sementara otak kiri cenderung memiliki koneksivitas dengan otak luar. Nah, otak dalam ini sekilas ya teman-teman, nanti ada materi-materinya ini. Ya. Ini sebagai pembuka aja biar dengan semangat. Nah, gitu. Otak dalam itu punya dominansi, ya banyak sekali, ya banyak hal yang dominan, ya minimal dua, berhubungan dengan emosi dan berhubungan dengan gerak.
berhubungan dengan emosi dan berhubungan dengan gerak. Sementara otak luar, ini otak luar atau otak atas ini berhubungan dengan proses berpikir. Maka karena otak luar ini punya hubungan yang channeling yang kuat dengan otak kiri itu, maka otak kiri lebih cenderung logik, gitu ya, logik, fakta, data dan seterusnya. Oke ya. Meskipun pembuktian otak kiri itu hubungannya dengan otak luar itu perlu apa namanya, perlu penjelasan yang berbelit gitu ya. Maka saya sering menggunakan dua area otak ini ya untuk belajar otak yang simple ya. Saya lebih cenderung mengajarkan otak dalam dan otak luar. Oke. Jadi otak kanan dan kiri ya sudah terlanjur tersampaikan ya. Apa namanya? Latihannya lebih enak dengan menerangkan satu belahan ini ya. Belahan dalam, otak luar. Gitu ya. Otak dalam dominannya di emosi dan gerak. Selain emosi dan gerak ya yang lainnya ada vegetasi, sistem hormonal, itu masuk di dalamnya situ. Oke. Kalau refleks itu di luar otak. Refleks itu batasnya di medula spinalis ya. Refleks gerak ya maksudnya, refleks gerak. Jadi teman-teman selalu yang kita fokuskan adalah emosi dan gerak. Itu ada di dalam otak bagian yang sementara yang bagian luar ini berhubungan dengan berpikir dan berbahasa. Nah, mulai dari situ dan teman-teman akan memahami bagaimana otak remaja berkembang. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Teman-teman yang lain dong, ayo. Teman-teman kalau nggak ngerti nanya ya, nggak ngerti, aduh kok aku bingung dok. Nanya ya, tambah dikejar aja itu bingungnya, gitu ya. Terima kasih bertambah pesertanya sudah 12 orang. Oke. Mohon izin dok, boleh sebentar. Monggo, silakan Ayah Adri. Kalau saya belum paham pendekatan dengan neuroscience, tapi kalau dari segi tahapan perkembangan itu yang saya lihat itu bahwa anak kelas 7 itu kan Suaranya putus-putus Ayah Adri. Suaranya coba mungkin lebih dekat ke mic kali ya. Nah, oke. Nah, ya. Jadi kalau saya mengamati kalau di sekolah ya kan kami dari baby house dari 3 bulan sampai SMP ya kelas 9. Nah, jadi kalau anak kelas 7 berarti kan itu sekitar usia 12-13 tahun. Kelas 7 itu SMP. sekitar 13 tahun ya. Oke. Ya, betul. Itu yang saya temukan memang secara umum itu mereka merasa diri itu terpuruk ya, jadi merasa diri bodoh, tidak disukai orang, seperti orang-orang membenci saya, tidak percaya diri. Kalau ditanya itu sepotong-sepotong. Kemudian kalau kita berikan program secara bertahap ya, itu di kelas 9 alhamdulillah bisa PD. Tapi itu bukan dengan cara memberikan sugesti, tapi membantu mereka menemukan karya yang itu khas mereka banget. Jadi misalnya kalau pakai bahasa bakat ya, oh anak ini bakatnya apa, kita kasih program individu, proyek individunya sesuai dengan bakatnya itu, kemudian kita minta orang dewasa terdekatnya mengapresiasi.
sampai orang tua dan guru. Nah, ketika mereka apresiasi, kemudian lakukan lagi, akhirnya keluar tuh dari masa sulitnya. Alhamdulillah. Tapi memang butuh kesabaran dan ketegaan kita untuk memberikan tantangan yang Tuhan. Tapi saya nggak tahu secara otaknya apa yang terjadi, tapi yang secara prakteknya yang saya lihat seperti itu. Ya, Mungkin nanti bisa dokter Oke. bisa berikan Ya. ini ya keterangannya. Gitu. Itu termasuk pengasuhan yang dia mengalami pengasuhan yang tidak tuntas ya, Hadri ya. Jadi kalau jenengan bisa ngecek orang tuanya, ya bisa ngecek orang tua apa yang terjadi, gitu ya. Tapi sudah benar apa yang ayah lakukan dan ini terjadi harusnya terjadi pada anak atau hal itu sudah anak alami ketika anak usia 5, 6, 7 tahun. Jadi nggak usah nunggu 13 tahun. Orang tuanya ngerti. Jadi ketika anak 5, 6, 7 tahun itu, nanti pas 7 tahun, ada satu konsep di dalam otak anak yang namanya belief system, ya, pola berpikir. Pola berpikir itu terbentuk berdasarkan kualitas pengasuhan anak 0 sampai 7 tahun. Oke, di 7 tahun itu terbentuklah pola. Yang namanya pola itu ya membantu jika maka. Oke. Nah, ini di neuroparenting dijelasin detail banget ini di semester 1. Detail banget. Kenapa kok anak kok bisa jadi begini gitu ya. Jadi kesalahannya di situ bahkan ada anak ya. Jadi Lis Wiseman itu melakukan satu riset ya. Secara umum manusia itu merespon sesuatu apapun itu dengan dua jalan. Dia menggunakan jalan threat atau dia menggunakan jalan opportunity. Nah, ini inline dengan risetnya daripada Lisa Feldman Barrett. Oke, masukkan di pola berpikir. Jadi anak-anak di 7 tahun itu sudah membawa pola berpikir dan dia akan bawa terus. Terutama sangat kental sekali ketika sudah masuk di usia 13 tahun. Sangat kuat sekali. Ya, dia berkecenderungan pola berpikirnya, berkecenderungan merespon sebuah stimulus itu dengan ancaman. Jadi kalau Anda melihat anak-anak yang Anda sebut sebagai kok negative thinking aja, jangan-jangan ya, atau boleh jadi pola berpikirnya dia cenderung pada threat system. Oke, berarti itu pengasuhan di rumahnya penuh tekanan, pengasuhan di rumahnya penuh toksik rasanya yang pasti dia mengarah ke situ. Sisi yang lain, ketika kita dapatkan anak dengan merespon sesuatu kalem dan seterusnya itu ya, dia berarti sudah terlatih mengembangkan dirinya karena bimbingan orang tua dengan memilih manfaatnya. Ya. Nah ini penting sekali ya, penting sekali. Nah terus kemudian berikutnya teman-teman kalau di neuroparenting itu kita ajarkan tentang karakter neuron. Karakter neuron. Neuron itu, sel-sel saraf itu sangat plastis sekali. Ya sangat plastis sekali. Bahkan pembangunan keyakinan diri ya. Anak usia 5, 6, 7 tahun itu sudah mulai kita berikan perhatian. Dan pengasuhan itu perhatian dan itu efeknya ke neuron. Neuron itu setiap 100 sampai 120 hari ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang mati, ada yang lahir maksud saya. Dan yang lahir itu harus diinstal kembali. Oke. Nah, ini perlu latihan hal-hal yang berhubungan dengan tadi opportunity. Jadi anak-anak ya usia 5, 6, 7 tahun itu kalau pengasuhannya sudah diberikan perhatian. Perhatian itu
ada dua, pengakuan dan penghargaan. Jadi yang ayah lakukan itu adalah memberi perhatian pada anak yang usia 7 tahun, yang usia kelas 7 itu, ya. Dan apakah itu bisa? Bisa. Karena apa? Karena sel saraf itu plastis. Ya, sel saraf itu plastis. Oleh karena saya tidak setuju kalau ada yang menghubungkan antara fingerprint dengan otak gitu, saya nggak setuju. Oke, karena fingerprint itu statis, nggak berubah, maka jadi cacat jempol dan seterusnya itu karena nggak berubah. Sementara otak itu berubah. Oke, nah kalau fingerprint itu untuk statistika boleh, nah, ya, fingerprint itu untuk statistika boleh. Ini hubungannya dengan neuroplasticity. Nah, pada anak-anak seperti ini, ya, asesmen pertama Anda pastikan kondisi keluarganya. Pastikan biar Anda punya kekuatan. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata proses perkembangan otaknya tidak dibarengi dengan proses pengasuhan yang tepat. Pengasuhan itu adalah stimulasi. Tentu. Apa yang distimulasi? Otaknya, otak anak. Jadi pada para orang tua, ya, tanpa disadari seluruh sistem pengasuhan, ucapannya, gestur tubuhnya, apalagi perilakunya, semuanya terekam menjadi sarana stimulasi pada anak tersebut. Yang membuat stimulasinya di neuronnya, ya, di sistem neuron. Nah, kalau berbicara tentang sistem neuron, wah kita dalam lagi ngomongnya. Ya, sistem neuron itu ada dendrit, ada akson, ada myelin sheath, ya, ada reseptor, ada semacam-macam, ya, di situ. Nah, intinya neuron itu, ya, cara belajarnya adalah mengulang. Cara belajarnya adalah happy. Oke, cara belajarnya adalah happy. Maka ini agama juga menganjurkan gitu, ya. Risetnya ya kok sama atau gimana. Saya lebih kali ini saya lebih menggunakan pendekatan akademis, ya, teman-teman. Lisa Feldman Barrett. Teman-teman bisa baca bukunya itu. Bentar. Namanya How Emotion Made. Ada textbooknya bagus, ya. Lisa Feldman Barrett. Anda bisa baca itu sehingga Anda bisa mengerti bagaimana tatanan dorongan emosi anak-anak itu, ya. Nah, neuron-neuron yang terbawa dari kecil itu sampai usia 13 tahun itu, di mana di usia 7 tahun sudah terbentuk polanya, dan itu akan menjadi rujukan anak ketika merespon. Itu mulai nampak kepakai itu ketika anak-anak usia 13 tahun. Kadang-kadang 10 tahun sudah nampak, kadang-kadang, ya. Tapi yang lebih sering adalah 13 tahun. 13 tahun, 14 tahun. Nanti kentara banget itu 15 tahun. Waduh, itu seru itu. Kentara banget itu 15 tahun. Nah, di situ kalau pola pikirnya adalah destruktif, maka Anda akan menemukan remaja Anda usia 13 tahun itu respon awalnya destruktif. Ya, respon awalnya destruktif. Aduh. Oke. Apa ini? Nah, ketika awal responnya itu destruktif, Anda sebagai guru, sebagai konselor remaja atau apa, pastikan pengasuhan anak itu baik atau buruk. Ya. Oke.
Nah, model pengasuhan ini yang membuat teman-teman memang akan lebih nyaman ketika teman-teman sudah belajar neuroparenting. Tapi apa namanya, teman-teman bisalah menggunakan ini. Ketika Anda sudah menemukan, oh, pengasuhan anak ini buruk, wah sudah, Anda sudah menggunakan PR yang Pak Adri lakukan tadi, itu akan lebih bagus kalau Anda sudah memberikan kesimpulan, data-data, informasi dari keluarganya sehingga Anda lebih kuat, ya. Lebih kuatnya apa, gitu ya? Lebih kuatnya, Anda bisa membangun tim untuk membuat anak tersebut bagus. Oke. Tapi Anda juga waspada kalau anak itu kembali ke keluarganya yang masih berantakan, itu pasti dia berantakan lagi. Jadi neuron itu luar biasa. Neuron itu kan tukang nyimpen data, teman-teman. Neuron itu kan tukang nyimpen data dan informasi. Ya. Nanti akan di basal ganglia itu ada format jika maka. Jika aku berkumpul dengan teman ini baik, jika aku ini jadi jahat, bisa jadi begitu. Nah, maka tuntaskan komprehensi whole brain kan. Gitu. Otak itu cara kerjanya kan whole brain, menyeluruh. Gitu ya. Maka di latihan di anak-anak itu ada namanya sensorik, motorik, integrasi itu karena otak itu kerjanya menyeluruh. Oke. Nah, pada saat usia 13 tahun, kok Anda dapatkan itu, please sabar. Seperti pesannya Pak Adri tadi benar, sabar. Karena proses perubahannya tidak bim salah bim bragadabra. Oke, ya. Proses perubahannya ya membutuhkan waktu minimal 100 hari sampai 120 hari. Minimal sekali. Itu pun kalau welcome. Jadi anak yang sudah punya mindset tadi ya, mindset katakanlah mindset yang buruk tadi, itu mindsetnya bahasa ini harus dibongkar. Dia harus tidak yakin lagi dengan mindset itu. Oke. Nah, untuk tidak yakin dulu itu perlu tim. Teman-teman yang lain yang baik, saya mendapatkan beberapa terapi-terapi seperti ini kita include-kan dengan aktivitas pramuka, ya di alam semesta dan seterusnya, itu efeknya luar biasa. Maka saya kemarin termasuk yang ikut marah sama Pak Menteri. Awalnya saya dukung Pak Menteri, Calistung itu hilang singkirkan, saya dukung. Tapi terakhir bubarkan pramuka, aduh Pak Menteri, dan lagi gitu, piye karena ojo gitu. Tapi ya nggak tahu, mudah-mudahan nggak dibubarkan, mungkin karena anggaran dan seterusnya. Itu bagus sekali itu konsep pramuka. Karena saya termasuk kader pramuka soalnya ya. Jadi saya nilai aktivitas pramuka mulai dari siaga dan seterusnya itu sangat baik sekali untuk perkembangan karakter. Jadi saya minta teman-teman bakat sih perlu, gitu, tapi nggak usah terlalu membabi, nggak usah terlalu. Bakat itu ibu-ibu yang cerdas-cerdas loh udah bisa melihat bakat. Anak happy melakukan itu, bisa berkembang bakatnya. Itu hubungannya dengan genetik ya. Oke, jadi kalau mendapatkan anak seperti itu, ya harus satu kelompok, harus satu tim yang baik gitu loh. Ya, tim yang baik. Karena ini nanti mempengaruhi neuron. Neuron itu kalau stimulusnya satu, itu kurang nyodok. Kalau stimulusnya lebih dari satu, gitu terus menerus, wah luar biasa efeknya. Mengasuh anak itu diperlukan
kehebatan pengasuhan orang satu kampung. Itu konsepnya teman-teman Padang. Saya senang sekali. Saya pernah menjadi relawan di Pariaman. Saya mendapatkan satu konsep, Dok, orang Pariaman itu untuk menghebatkan satu orang itu kan kehebatan orang satu kampung, katanya gitu. Wow, gitu. Itu cocok banget itu dengan prinsip bagaimana neuron itu bekerja, bagaimana neuron itu bagaimana neuron itu belajar. Ya, jadi prosesnya perbaikan itu, ya, pengalaman saya, ya, yang paling cepat itu 100 hari, jarang gitu. Rata-rata kalau kita pukul rata gitu 6 bulan. Kalau dia mau. Jadi kalau sudah remaja itu sudah 13 tahun itu ingat sudah ada mindsetnya dia harus buka dulu baru bisa berubah. Itu susahnya. Tapi kalau ada kelompok yang mendukung dia untuk melakukan perubahan, nah itu tanpa dia sadari ada perubahan di struktur otaknya. Ya, Andre Newberg, seorang neuroscientist ya dari Jerman ya, mengajar di Harvard ya. Dia menemukan satu tes, salah satu risetnya dia mulai dari riset anaplasia, apa namanya, riset bekecot, semacam bekecot gitu. Hanya dia temukan bahwa melalui sistem sensorik. Di neuroparenet kita juga ajari bagaimana merangsang sensorik melalui sistem sensorik yang baik. Ya, neuron itu akan membentuk struktur-struktur baru untuk mendukung hal baru untuk perbaikan. Misalnya A jahat gitu, tapi dia siap, dia sepakat, dia sudah bertekad ingin jadi orang baik. Maka niatnya untuk menjadi orang baik itu, maaf ya, kalau udah semangat ngomong jadi batuk gini. Bismillah. Kalau ada seseorang yang buruk perilakunya, terus dia mau memperbaiki, di otak itu sudah ada sarana untuk memperbaiki. Ya, risetnya Andre Newberg tadi, terbentuklah struktur-struktur neuron baru. Yang kan itu. Neuron baru untuk apa? Untuk mendukung perubahan itu. Cuma proses pembentukannya ini variatif. Saya pernah menangani seorang psikolog yang pikirannya berantakan. Untuk jadi baik, jadi oke itu 2 tahun 4 bulan. Baru dia ngomong, oke dok, alhamdulillah sudah nggak relapse lagi. Ada istilahnya relapse. Relapse itu hari ini kita sudah oke, besok udah berubah lagi. Kayak gitu kan. Ada itu training yang dalam trainingnya sampai nangis-nangis sudah ingin berubah gitu kan. Keluar dari training 1 minggu, 2 minggu masih oke gitu ya. Masuk ke 3 minggu balik lagi gitu kan. Itu belum terbentuk bangunan struktur neuron yang mendukung itu. Jadi masih belum maksimal. Dia perlu latihan terus latihan. Jadi perbaikan yang dilakukan oleh tadi Ayah Adri tadi, ya, itu perlu kita di sekolah ya ada satu kelompok perubahan. Ya kalau perlu semua bisa menjadi tukang ngecas perubahan ya alhamdulillah. Ya. Dan forum seperti itu paling bagus itu di alam semesta. Jangan di kelas, di alam semesta. Karena rangsangan angin, bunyi-bunyian, dedaunan yang kena angin, itu semuanya bagian dari pendukung pembentukan neuron-neuron baru. Gitu teman-teman. Oke? Ya. Ada lagi?
Sekilas sampai di situ dulu ya, Ayah Adri ya. Nanti ada di materinya, dan teman-teman bisa merekayasa. Ini guru-guru Indonesia itu jadi pinter-pinter loh. Tak pinter-pinter. Kalau diberikan rasa apa, pinter-pinter. Kayak gitu. Cuma ada yang lain itu masa bodoh. Nah, itu masa bodoh. Terus saya nanya, loh kok diajari lewat jalan titian ini anak-anak ini untuk apa sih Bu Guru? Instruksinya sudah begitu toh. Nah iya untuk apa? Kira-kira kok instruksinya begitu? Yes pokoknya gitu. Ya Allah, jenengan itu guru, Bu. Aku harus tahu, aku. Ya, ya sudah betul instruksinya begitu. Ya kira-kira kenapa kok diajari jalan titian? Kenapa kok diajari kepalanya anak di bawah, kakinya di atas, terus anak gelantungan begitu dibiarkan aja oleh bu guru yang lain, gitu? Kenapa? Instruksinya begitu. Tobat. Ya sudah, ya karena pola berpikir kritis itu di di pola pendidikan kita kan belum terbiasa ya, kritis, ya, kreatif itu belum terbiasa. Berarti itu syarat ini ya, syarat kecerdasan, syarat kalau Anda membangun kecerdasan anak itu, ya anaknya harus kritis. Dan kritis itu dibangun pada saat anak usia berapa tahun? 2, 3, 4 tahun, bayangkan. Dan kadang-kadang disuti itu diprotol ini kritisnya oleh orang tuanya. Gitu ya. Kritis, apa namanya, kreatif, dan dia bisa menyampaikan, komunikasinya harus oke. Terus kemudian dia bisa membangun kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Itu esensi kecerdasan. Remaja yang cerdas begitu, ya, dan itu kebanyakan saya dapatkan di sekolah-sekolah alam, serius. Saya sampai ngomong di sekolah-sekolah biasa itu, jangan sekolah Anda akan tutup ini lama-lama. Ya karena konsepnya belum whole brain, belum menyentuh ke otak. Ada pertanyaan lagi? Ayo yang lain dong, dangding dong. Oke, sambil santai, udah jam berapa? Nggak apa-apa ya. Targetnya sih 6 bulan, tapi kalau 6 bulan kurang ya 7 bulan. Tapi sudah nggak bayar SPP, SPP-nya sampai 6 bulan aja, jangan khawatir. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman, otak remaja itu adalah proses berlanjutnya dari otak anak-anak. Otak anak-anak perkembangannya dimulai dari otak dalam. Oke. Nah, otak dalam itu punya koneksi dengan belahan otak kanan, maka ada teman-teman NLP apa-apa itu, otak itu berkembang dari kanan, salah sebetulnya itu. Ya, itu fenomena koneksi ini aja juga masih terus dijadikan kajian. Yang jelas adalah yang sudah clear itu otak dalamnya ada. Otak dalam itu di situ ada batang otak, ada cerebellum, ada amigdala, hipokampus, hipotalamus, basal ganglia, dan seterusnya. Nucleus accumbens, dan seterusnya. Itu otak bagian dalam. Otak itu berkembang dari situ dulu, dari dalam belakang. Dan otak, cara kerjanya otak juga dari belakang ke depan ke belakang. Kanan kiri itu melakukan keseimbangan. Oke. Dalam kajian positron emission tomografi juga,
emosi itu ada juga di otak kiri, cuma memang pendarannya lebih banyak di otak kanan. Ya, jadi dominansinya memang otak itu kan otak kanan, otak kiri itu semuanya juga ada amigdalanya. Otak kanan ada amigdala, otak kiri juga ada amigdala, sama-sama ada otak emosinya kanan sama kiri. Cuma nanti perannya ada dominansi. Jadi untuk sementara teman-teman belajarnya dalam dan luar atau bawah dan atas. Oke ya. Jadi otak dan otak remaja. Ini lucunya ini. Otak remaja, otak dalamnya sudah selesai tumbuh. Berkembangnya mah terus. Otak remaja, otak dalamnya sudah selesai bertumbuh. Karena pertumbuhan otak dalam itu ketika anak sudah berusia 12 tahun. Disitulah otak emosi, otak gerak, tumbuhnya sudah selesai. Nah, Anda harus menuntaskan itu 12 tahun ke bawah. Teman-teman psikologi mengatakan tuntaskan motorik, ya gitu kan. Saya senang itu istilah itu. Tuntaskan emosinya, gitu. Di situ memang. Maka di neuroparenting itu kita fokusnya di situ, di 0 sampai 7 tahun, ya bonusnya ya sampai 12 tahun. Lewat 12 tahun sudah konsentrasinya sudah masuk di otak remaja. Sementara otak remaja itu yang dia butuh otak luar, otak atas. Otak remaja itu butuhnya ini, dia lebih butuh. Ininya sudah selesai, tumbuhnya sudah selesai nih otak ini. Otak ini otak emosi, otak gerak, yang menghasilkan dorongan-dorongan, yang menghasilkan keberanian. Tapi harus di-setel oleh otak sini, dikendalikan namanya. Oke. Di remaja itu otak kortikal ini, otak luar ini mengendalikan otak dalam. Oke. Lucunya, gitu ya, otak dalamnya sudah tuntas tumbuh, otak luarnya belum tuntas tumbuh. Ini yang terjadi di remaja. Oke. Sehingga jokinya di otak remaja kan ini pengendali kan, otak luar mengendalikan otak dalamnya, otak luarnya belum selesai. Selesainya kapan, Dok? Ketika remaja usia 21 tahun. Paling cepat usia 18 tahun, delay-nya sampai usia 25 tahun. Jadi pada saat remaja, anak-anak 13, 14, 15, 16 tahun itu, 16 tahun, 17 tahun itu, kalau ini tidak terkelola dengan baik, ya, basic pengasuhannya tadi tidak diberikan dengan baik, remaja ini jadi liar. Itu yang terjadi. Ya, dorongannya luar biasa, tapi kendaliannya nggak bisa. Kenapa dorongan luar biasa? Karena zat motivasi yang namanya dopamin itu, hormon neurotransmitter, hormon otak yang namanya dopamin itu terjadi terilis gitu ya, terproduksi sangat banyak sekali pada remaja, sehingga remaja itu kalau ingin sesuatu nggak pakai pikiran, dan nggak pakai pikiran, emang dopaminnya udah banyak begitu. Dopamin itu kan, ini sedikit liar ya ngomongannya, dopamin itu kan reseptornya otak bagian depan yang namanya prefrontal cortex untuk ambil keputusan, memilih dan memutuskan, merencanakan di sini kan. Ini reseptornya sini. Kalau dopaminnya banyak, dia jadi tenggelam, jadi banjir dan berdampak kepada aktivitas prefrontal cortex ini jadi turun. Nggak bisa berpikir. Tapi anak remaja berani, resikonya nggak tahu. Gitu. Itu yang terjadi remaja. Remaja kok nggak mau dinasihati, kita yang belum tahu cara menasihati. Kita yang belum tahu cara menasihati remaja. Oh, remaja luar biasa. Apalagi kalau remaja
proses pengasuhannya sudah liar. Ya, proses pengasuhannya sudah liar. Salah satu kalau Anda menemukan remaja Anda, ya maksud saya murid Anda yang remaja dan seterusnya, kok liar, dorongannya bagus, bagus dia. Anda arahkan aja, arahkan, ya, arahkan untuk banyak membaca, arahkan untuk banyak mengeksplorasi alam, arahkan gini, di sini. Anda arahkan, ya, arahkan, sembari Anda berikan perhatian. Remaja Anda berikan perhatian. Perhatiannya berupa apa? Pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan. Berikan. Oke. Kalau perlu ada kelompok yang sering memberikan pengakuan, nggak apa-apa pengakuan. Dan pengakuannya serius. Dan akui prestasi remaja meskipun prestasinya kecil. Kecil sekali. Oke. Misalnya berikan latihan dia untuk peduli. Kan remaja itu prefrontal cortex-nya ini belum sempurna, kan? Yang kortikalnya, yang otak dalamnya sudah sempurna. Sementara yang prefrontal cortex itu isinya apa? Isinya empati. Ada asah itu empatinya. Empati ke orang lain, tentang norma-norma. Langsung praktekin. Ya, langsung praktekin dengan tadi kelompok tadi memberikan contoh. Itu cepat banget itu prosesnya. Oke. Oh, Bu Lili, setahu saya bukan bubarkan pramuka, dok. Wah, alhamdulillah kalau begitu berarti salah ya. Tetapi mengubah ekskul wajib pramuka menjadi ekskul pilihan. Oh, wah kalau saya wajibkan, Bu. Ya, karena di situ apa namanya pembentukan salah satu di pramuka itu untuk pembentukan karakter, pembentukan kecerdasan itu terjadi. Ya, kalau saya wajibkan. Ya, saya wajibkan. Mungkin yang lain-lainnya kalau pencak silat, karate, apa itu ya itu nanti jadi pilihan. Pramuka itu usahakan di alam ya, bisa ya. Mungkin ada pendekatan kalau itu juga bukan pilihan, kalau ternyata anak-anak kita arahkan untuk memilih pramuka, maka menjadi sebuah pilihan utama. Nah. Oke, ini masih pertanyaan bebas. Ya, teman-teman yang lain silakan. Ini ada berapa nih yang sudah masuk? Yang lain silakan. Udah 13. 5 yang absen ini. 5 absen tidak memberitahu lah ya. Nggak boleh 2 kali kalau tidak memberitahu. Kalau tidak memberitahu, ya minta maaf. Mungkin kita akan bertanya, Anda ikut serius? Gitu aja. Kadang-kadang nggak serius sih teman-teman ini. Kita ngajarnya insya Allah serius. Silakan bertanya yang lain. Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu berapa ini? 10 menit, 12 menit. Silakan. Ini materi ini saya akan kirimkan ke teman-teman ya. Nah. Silakan. Bebas salah. Gitu ya. Bebas salah. Silakan teman-teman yang lain. Ya. Ini Bunda Yelni sudah bertanya juga, Bunda Holly juga sudah bertanya. Ayo yang lain, tapi kalau jenengan ingin bertanya lagi, monggo. Ya, silakan. Dok, izin bertanya. Oh iya, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa remaja itu membutuhkan penghargaan dan pengakuan ya. Ya, Bunda siapa ini? Selfie. Bunda Selfie. Iya. Siap. Silakan, Bu. Tadi kan dikatakan bahwa Ya. tadi kan dikatakan bahwa remaja itu butuh
pengakuan dan penghargaan gitu ya. Ya. Nah, terus pertanyaan saya, apakah pengakuan dan penghargaan ini eh, bisa dipuaskan, maksudnya bisa diberikan dari lingkungan keluarga atau dari kelompok yang seusia dengan dia gitu? Oke, Masya Uh, Allah. uh, itu aja dok pertanyaannya. Oke, Oke, luar biasa. Terima Eh, kasih. Ya, prinsip perhatian ini ada di sirkuit reward. Jadi kita itu kalau belajar kehidupannya ini ya, belajar kehidupan bukan hanya kalau belajar duduk di kelas, nggak, kehidupannya ya, termasuk di kelas, pokoknya kehidupannya. Cara belajar kita itu ada melalui dua jalur ya. Jalur sirkuit, yang satu namanya sirkuit reward, ya, yang satu melalui sirkuit PAPES namanya. Ini materi di neuroteaching reguler. Ya. Nah, pakai sirkuit reward untuk memberikan penghargaan anak ini paling bagus dari keluarganya. Dan untuk menghancurkan ini juga paling bagus dari keluarganya. Misalnya, saya ayah atau bundanya ngomong sama anaknya, Queens, nggak ada gunanya, misalnya gitu. Wah, itu hancur ya, berkeping-keping gitu. Dan saya minum dikit. Itu perlu progres perbaikan. Kalau keluarga memberikan penghargaan, Masya Allah, Bun. Saya, ya ini nggak usah jauh-jauh ya, kebiasaan saya kalau saya memberikan penghargaan anak-anak itu tidak perlu hadiah-hadiah tinggi-tinggi, enggak. Ya, saya sering memperhatikan anak-anak kalau misalnya sudah masa kuliah, bagaimana dia cara belajarnya, bagaimana cara dia nyari hal-hal yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, semua itu saya rangkum. Nanti puncaknya pada saat dia sudah semesteran, gitu ya. Tapi semuanya saya rangkum. Terus kemudian suatu ketika, gitu kan, pas dia ngumpul sama teman-temannya, saya dekat sama teman-temannya, dan anak saya beri contoh anak saya, bukan berarti yang lain nggak gini, yang lain pasti bisa juga. Ini biar mempermudah aja. Dan saya lakukan pada anak-anak saya. Yang terakhir itu masih sering lakukan anak saya yang bungsu ya. Kemarin saya lakukan itu, ya termasuk pertimbangan, ini anak kelihatannya nggak belajar, tapi IP-nya 4. Saya bilang gitu ya. Saya bilang, pas dia ngumpul sama teman-temannya, pas mau main sepak bola itu, gitu. Saya ngumpul sama teman-teman, saya bilang gini, Mas Fauzan, saya terima kasih ya, Mas Fauzan telah serius sekali berapa bulannya ya, perhatikan belajarnya luar biasa, dan untuk termasuk menyelesaikan tugas-tugas dan luar biasa ya, ngeprint sampai tengah malam, printnya tintanya habis, terpaksa telepon temannya kalau ada tinta, padahal sudah jam 10 malam tetap dia nyari di mana temannya yang ada tinta itu, karena harus ngeprint itu besok pagi, harus dikumpul tugasnya. Nah, upaya ini ayah memberikan ya salut. Wah gitu tak, Pak. Begitu tak. Begitu aja. Dan itu saya lakukan dulu sejak kecil ya, sering begitu ya. Saya nggak pernah mengatakan, wah kamu gagal, nggak. Ya. Gitu ya. Begitu pun caranya. Jadi yang paling baik adalah keluarga. Nah.
Bentar, hilang. Gitu ya, aduh, kok jadi hilang. Kesel. Oke Bun, minta maaf ini suaranya jadi selindru. Kemarin 3 hari berturut-turut ngomong terus. Tapi nggak apa-apa. Bunda Silvi, oke? Iya, dokter. Oke. Anda terapkan dan itu butuh kreativitas kita untuk nyari gitu ya. Eh, intinya adalah memberikan penghargaan. Hargaan itu jempol. Anda di Facebook itu kan memberikan jempol itu kan penghargaan. Oke. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, ini contoh-contoh aja yang dan itu saya sudah buktikan apa namanya hasilnya oke ya, hasilnya oke. Sisi yang lain ada juga yang ayah bundanya kurang memberikan perhatian gitu, ternyata juga anaknya pintar tapi dia mudah putus asa. Banyak itu ya, kesalahan kita mengasuh itu kan kita mengasuh cenderung ke kognitif, sementara motoriknya kita nggak asuh, emosinya kita nggak asuh, ya anaknya jadi pinter, tapi tumpul di emosinya, tapi tumpul di sosialnya, tapi tumpul di sistem kendalinya. Duh, banyak itu Indonesia, anak Indonesia pinter tapi susah mengendalikan diri. Itu sampai level mahasiswa aja ada begitu banyak. Ya, paksa kita sering memberikan nasihat ya, sehingga motivasinya, sirkuit motivasinya on kembali. Motivasi ini kan harus self motivation kan, bukan motivasi dari lain. Jadi anak-anak nanti kalau sudah masuk remaja, itu ketika ada persoalan, ada perhatikan bagaimana cara dia keluar dari persoalan, motivasi apa yang mewarnai dia. Itu penting sekali itu, karena itu whole brain, otak anak kita, khususnya remaja, nampak sekali sedang bekerja. Jangan dikit-dikit dibantu, jangan ya. Tapi ini ya perlu apa namanya, kebersamaan orang tua ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebagai pembuka ini teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi insight apa namanya pada teman-teman ya, pencerahan untuk teman-teman. Dan banyak sekali para bunda itu, para guru itu inovasinya, kalau kita dapat guru-guru hebat itu kreativitas dan inovasinya keren-keren. Termasuk saya itu sering salut sekali pada orang tua yang anaknya itu berkebutuhan khusus dan dia bisa merawat dengan baik, masya Allah. Saya hormat. Gitu, luar biasa. Oke, ada pertanyaan terakhir? Kalau sudah tidak ada, udah jam 9:30 ini ya. Bener ya, 9:30 ya? Kurang berapa menit ya? Di jam saya kadang-kadang, oh iya betul ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita break dulu. Jadi nanti teman-teman bisa buka lagi rekamannya. Insya Allah besok pagi Pak Sudi Amir akan mengirimkan rekaman itu, Anda bisa putar lagi. Kalau ada pertanyaan di situ, nggak apa-apa, Anda kirimkan aja. Bisa WA, bisa voice note. Di grup ya, kalau di grup, biar nanti pertanyaan itu juga ke Pak Sudi, juga ke saya.
Oke ya. Oke teman-teman. Kita sudahi dulu ya. Sampai ketemu Senin depan. Insya Allah sehat-sehat semuanya. Insya Allah semuanya bisa masuk jadi ramai ini kelas ya. Insya Allah ya. Barakallahu fiik ya Bun Dr. Hauli, Bunda Yelni ya semuanya, ya Hadri dan semuanya yang hadir ya. Bunda Cici Sukaisih ini pembelajar sejati juga, ini Bunda Devi, Bunda. Oke ya, barakallahu fiik. Sampai jumpa insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.